Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami berdua sekarang akan membicarakan dinamika pemilihan pendahuluan di Amerika yang sekarang semakin heboh. Dan juga membahas masalah kepanikan, keputusasaan mungkin, kekhawatiran, kecemasan yang sekarang melanda Partai Republik. Semakin heboh dan semakin lucu sebetulnya ya. Karena kalau mungkin Anda mengikuti dinamika politik di Amerika Serikat, Anda tahu bahwa salah satu kandidat unggulan dari Partai Republik sekarang ini adalah Donald Trump. Jadi intinya Donald Trump ini secara perolehan suara delegasi unggul. Paling unggul ya. Tapi ini persoalannya dia adalah calon dari Partai Republik yang sebenarnya tidak dikendaki oleh para elit politik di Partai Republik. Jadi calon yang balelo calon yang di luar lingkaran kekuasaan Partai Republik. Dan juga dari perilaku politiknya, komentar-komentar politiknya dianggap tidak pakem, tidak sesuai dengan langgam politik yang ada selama ini. Dan juga tidak pantas, tidak layak dan tidak presidensil konon ya. Misalnya komentarnya kepada kaum pendatang asal Meksiko yang disamaratakan dengan pemerkosa. Betul. Atau usulannya untuk memasukkan Muslim ke dalam database akan melarang Muslim masuk Amerika Serikat, menerima dukungan atau sempat menerima dukungan dari tokoh supremasi kulit putih Ku Klux Klan. Jadi memang membuat bingung dan membuat Partai Republik ini kelabakan ya. Betul, kalau itu misalkan diucapkan oleh politisi biasa, itu sudah kartu mati. Dia pasti akan habis dan mungkin malah mengundurkan diri dari arena panggung politik, tapi tetap malah justru itu membuat pendukungnya malah semakin solid. Ini memang agak aneh dan memang ini para pakar politik di sini juga mengatakan ini fenomena yang luar biasa, belum pernah terjadi dalam perpolitikan Amerika selama ini gitu ya. Kita singgung sedikit mengenai komentar para tokoh Partai Republik termasuk Mitt Romney yang merupakan kandidat Partai Republik tahun 2012 dan juga John McCain tahun 2008. Minggu lalu dua-duanya sudah ngomong ini si Donald Trump ini bukan hanya berbahaya bagi Partai Republik tapi berbahaya bagi Amerika dan dunia. Namun sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat Donald Trump ini begitu populer? Ini banyak analisis, banyak para pakar yang berspekulasi, berandai-andai mengapa seperti ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia memang sangat pandai untuk memanfaatkan atau mungkin tepatnya memanipulasi ya kemarahan dan juga kekhawatiran warga terutama pendukung Partai Republik yang mungkin kecewa dengan keadaan ekonomi, keadaan Amerika yang sekarang dianggap lemah dan juga kecewa terhadap pemerintahan Barack Obama ya. Itu yang dimanfaatkan dari manipulasi oleh Donald Trump. Dan retorika yang diungkapkan oleh Donald Trump juga sederhana kan, yang gampang diterima oleh mungkin warga Amerika yang kurang berpendidikan kan. Jadi kita pasti menang, we will make America great again. Jadi tidak seperti politisi yang biasanya sering mungkin basa-basi atau sering menggunakan kata yang beriku-liku gitu ya, takut menyinggung perasaan lawan politiknya atau mungkin orang lain. Ini tidak ada ketakutan seperti itu ya. Tegas, lugas dan ofensif. Tapi ternyata yang ofensif itulah yang sekarang ini sedang populer. Kemudian persoalannya apakah memang ini Donald Trump ini merupakan kekuatan yang tidak bisa dibendung? Kita harus lihat matematika perolehan suara delegasi. Jadi kalau dalam sistem pemilihan Amerika Serikat itu yang menjadi nominasi suatu partai itu adalah yang meraih mayoritas tunggal suara delegasi dari serangkaian pemilihan pendahuluan di 50 negara bagian. Nah, pada saat Juli nanti kita lihat apakah Donald Trump bisa meraih mayoritas tunggal. Namun meskipun ia bisa meraih mayoritas tunggal pun apakah ia akan didukung oleh internal partai? Nah, ini masalahnya karena sekarang sudah ada wacana dari elit Partai Republik itu akan menggunakan cara apapun, menggunakan berbagai sarana apapun, entah itu melalui mungkin iklan besar-besaran untuk menghantam dia, untuk menghentikan langkah Donald Trump supaya tidak dicalonkan menjadi jagoan dari Partai Republik. Tapi juga banyak yang skeptis apakah akan berhasil gitu. Ya. Dan apapun hasilnya nanti juga kita lihat bahwa sekarang ini ada keretakan ya di Partai Republik. Barangkali nanti akan ada Partai Republik Perjuangan? Mungkin atau mungkin apalah, tapi sepertinya ini memang menjadi penyakitnya sudah lama sebetulnya ya. Jadi ada yang bilang ini bukan hanya karena Donald Trump itu muncul begitu saja kemudian tiba-tiba. Jadi ini sudah sebenarnya Donald Trump hanya personifikasi dari persoalan yang melanda internal Partai Republik sebenarnya gitu ya. Dan juga ekstremisme dan fundamentalisme dalam segi ini ya pandangan kaum konservatif yang kanan, pandangan kulit putih, yang anti pendatang, takut terhadap minoritas dan sebagainya. Jadi memang menarik sekali untuk terus diamati perkembangan politik di Amerika Serikat yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kehidupan bangsa lain di dunia ini ya. Karena nantinya kan siapapun yang akan menjadi presiden itu juga yang akan mempengaruhi politik luar negeri Amerika. Menarik. Untuk sementara ini kami akan terus mengamati dan melaporkannya untuk Anda pemirsa. Kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.